Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dari kelas PBA 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah bahasa asing tentang terminologi bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yang pertama, bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa ibu atau bahasa pertama secara harfiah mother language, mother language, negative language, atau first language dalam bahasa Inggris. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dikuasai dalam komunikasi pertama seorang anak dan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Monumen Ana Dili sebagai monumen untuk bahasa ibu yang berada di Nakhchivan, Azerbaijan. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya, karena bahasa ibu dianggap sebagai cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur, akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Yang ketiga yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto dan de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Sebutan ini digunakan bermacam. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas suatu bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat mendalami wilayah tertentu. Misalnya bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Yang pertama, persamaan bahasa yang menjadi alat komunikasi masyarakat. Yang kedua, bahasa yang dikuasai sejak manusia lahir sebagai alat interaksi sesama manusia. Yang kedua yaitu perbedaannya. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu. Yang kedua yaitu sedangkan bahasa kedua adalah bahasa yang bukan utama namun menjadi suatu bahasa umum yang digunakan di dalam suatu negara. Yang ketiga, hubungan de facto dan de jure dengan perluasan wilayah yang diduduki. Yang keempat, bahasa ibu adalah bahasa pertama antara interaksi anak kepada ibunya. Yang selanjutnya yaitu posisi bahasa Arab bagi Indonesia. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sosial budaya. Pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di madrasah atau sekolah Indonesia berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan, di samping sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, pelajaran bahasa Arab di madrasah tidak terpisah dalam bidang-bidang studi atau mata pelajaran. Mata pelajaran lain yang diajarkan pada madrasah. Untuk itu, bahasa Arab di sekolah dipersiapkan untuk percapaian kompetensi dalam berbahasa yang
eh, mencerminkan keterampilan mendasar untuk maharoh istima. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.